Pas emot lagi ngerujak tuh tiba ada email dari Naisa CK. Om Jim nawarin emot Smabat M2 Pro. Penasaran emot semenjak udah pernah bahas ya Smabat ST10S yang versi silver. Nah pengen tahu dah Smabat M2 Pro ini gimana ya. Dan emot waktu nyampe tuh kudu bayar pajak buat negara kita. Gak ada masalah ya, ini pajak buat negara kita. Kalau beli di link yang emot sertakan itu ngebantu emot banget. Tapi tetap inget ya, kita kudu kena bayar pajak. Terus juga kemungkinan nyampe nya ini paling cepet itu 10 hari, paling lama tuh bisa 2 mingguan. Nah kalau lagi apes kayak emot ya bisa sampai 2 bulanan ya. Terus tetap cek kantong dulu. Produk quality-nya, kotaknya dia kecil, kira-kira 2 kali kotak asap dah ya. Hardcover yang menurut emot keren, impedansinya lumayan gede nih 40 ohm, tapi aman buat di HP. Bahkan ya di Moto G5S emot yang tua ya masih nyanyi berkat sensitivitasnya yang lumayan besar deh, 110 desibel. Driver unit dia ini 15 mm dan dia ini bisa kita gonta-ganti drivernya. Karena Smabat ini earbud dengan sistem modular. Nah drivernya dulu dijual nih ya Mas Smabat, yang driver opsionalnya. Kemarin pas emot cari itu nggak nemu di websitenya Smabat. Nah ini dia unit earbudnya, full metal and solid, keren, mewah bener. Tapi sayangnya ada balutan emas gitu. Jadi menurut estetika di mata emot nih rada kurang gitu. Ada silver, ada abu-abu, ada emas. Coba kalau full emas atau full silver. Untungnya bagian emasnya ntar tertutup sama busa tipnya, jadi bakalan cakep. Dalamnya kita bisa gonta-ganti tuning dengan sistem filter kayak gini. Ada yang tipe 0 yang terpasang ya. Ada juga yang tipe 1. Bedanya tipe 1 ini ada lubang kecil di bagian tengah atas kanan dan confirm naikin itu treble and vocal jadi nambah berasa lebih ke arah bright. Emot review pakai yang tipe 0 ya. Terus kalau nggak pakai filter gimana? Bisa Abang Enpo. Begitu filter emot keluarin berasa lebih berbas. Emang sih ya bakal berasa overbass atau terlalu boomy dan mungkin sedikit moody buat orang-orang yang nggak suka bass yang over. Caranya simpel buat ganti itu filter, tinggal puter ya bagian driver atasnya lawan arah jam, pelan-pelan bukanya. Nah begitu kelihatan itu filter congkel dengan kunci pin yang disertakan dalam packaging. Udah gitu ya, kalau mau ganti driver buka soldernya tuh di mari tuh ya, jadi ada 2 solderan itu di solder. Emot nggak bisa main panas-panasan, nggak paham dan takut rusak. Kalau udah ya masukin lagi itu driver and kunci dengan memutar ke arah jam. Emot tes pakai filter tipe 1. Satu lagi nih ya, sensasi filter tipe 0 dan 1 beda ya sama eartip kayak di IM. Pas perubahannya dia lebih keluar dan lebih jelas, lebih megah kayak gunung sama langit. Terus kita dapat kabel MMCX dia 4 rajutan dengan kelembutan yang sangat baik, artinya gampang diatur. Semua lapisan dari jack 3,5 sampai colokan MMCX dia besi. Kita dapetin tips normal yang busa hitam dan tip karet yang bikin nambah detail itu Smabat M2 Pro. Untuk fitting biasa dah ya, tipikal earbud. Kudu pas bener, karena kalau kurang pas kayak ada yang kurang, terutama di bass. Tapi begitu pas, megah, tipikal earbud. In my opinion, sound quality low atau yang biasa direpresentasikan oleh bass ya, maju ke pas, jadi nggak maju banget tipikal bass head, nggak mundur banget atau kempos. Teksturnya detail, rumble-nya juga cukup, masih hadir, masih mayan dalam bassnya, dan ekor juga masih present, cuman cukup aja. Yang emot demen itu lumayan elastis driver si Smabat M2 Pro ini. Ganti tipe 1 ya, jadi cepet ini bass si Smabat M2 Pro, jadi lebih ke arah tight dengan kuantitas yang netral majuan dikit. Jadi bener dia lebih turun dibandingkan tipe 0. Tapi pas dicabut semua filter, boom ya jadinya. Walau ya rada aneh di mid bass atau tampolannya, rada letoy di bagian impactnya. In my opinion, mid atau yang biasa direpresentasikan oleh vokal ya, sedikit lebih maju dibandingkan bassnya, tapi nggak sampai agresif atau nyemprot vokalnya. Dia lumayan balance bin sweet dah ya, jadi pas. Bass yang baik di cowok dengan detail yang ajib di cewek. Ganti sama tipe 1, maju dah jadi intim ya. Coplok semua itu filter jadi recess, lebih berbas dan masih
oke di bagian vokal, terutama di cowok. Yang ceweknya udah otomatis jadi berbass, in my opinion. High atau yang biasa direpresentasikan oleh treble ya, cus dan ceringnya itu lumayan present yang baik dan cukup sopan. Jadi dia nggak kayak detail banget, ngecering banget ya. Dia itu sparknya juga masih hadir. Menurut Emot masih tergolong sopan semabat M2 Pro ini di filter 0. Nah kita ganti sama filter tipe 1, jadi treble dan jadi crisp dan jadi ngecering treble si semabat M2 Pro ini. Kita keluarin semua itu filter gimana? Kalem dan pemalu, bin recess, in my opinion. Sound signature ya, filter tipe 0 dia ini lebih ke netral, ke arah balance ya, dengan vokal yang sedikit lebih maju, dikit banget ya. Nah di filter tipe 0 ada peningkatan di bagian mid dan treble-nya, dan overall berasa lebih bright atau cempreng. Sekarang kalau yang nggak suka dengan kans yang bertuningan treble, begitu dikeluarkan semua filter, bang, jadi berbass ya, beda banget pas dipasangin filter. Sekarang jadi cocok sama bass head, walau di tampolannya seperti Emot bilang rada kurang dan berasa sedikit letoy. Emot masih temuin sensasi kasar ya, harsh ya, dari bass, vokal sampai treble. Bicara imaging, lumayan detail deh ya, top Marco top imagingnya. Ada sensasi lebih ke tipis daripada ke tebal, and baik imagingnya. Separator juga top Marco top dengan posisi yang baik. Ini secara overall ya, karena begitu gonta-ganti filter ada berubah di separasinya, terutama begitu copotin semua berasa lebih ke bass dan bleberan. Buat orang-orang yang tuningan itu demennya natural. Bicara kemampuan memainkan lagu ini menarik semabat M2 Pro ya, dia mirip sama Big EVP VJ4, bisa tuning sendiri atau auto bunglon. Bicara kemampuan reproduksi juga masih dibilang akurat ya, nggak ada berasa artifisial. Walau tetap ya, bicara realistik, menurut Emot Big EVP VJ4 tetap lebih realistik ya, in my opinion. Bicara berbagai musik lagu ya gitu ya, buat jazz, akustik sampai slow rock, mantep deh top Marco top. Nah lagu anisong ya masih oke, namun sensasi agresifnya masih sedikit diketemuin. Kecilin volume, beres ya. Lagu bass boost ya paling cocok, lepas semua filter deh, bassnya jadi boom. Hanya seperti yang Emot bilang, di bagian mid bassnya berasa loss atau post impact nih, jadi nggak dep tapi dep 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 gitu. And otomatis mid sampai treble-nya juga jadi lembut, tergerus sama bassnya. Overall kemampuan musikalitasnya lumayan oke buat yang demen detail, tapi world lover atau yang demen nyaman kemungkinan bakal sedikit kehadiran kasar. Nah mengenai fenomena auto tuning nih menarik ya, kemana ada yang komen katanya produsen itu musim auto tuning, ada benernya ya, tapi Emot lebih memandangnya ini ke teknologi baru kayak AMOLED pas diluncurin pertama kali oleh Samsung, otomatis HP lain jadi pakai AMOLED, jadi auto trend confirm. Yang jadi pertanyaannya, apakah tren ini bakal menggusur IM yang bertuningan dedicated? Menurut Emot sih enggak ya, dedicated tuning tetap memberikan sensasi yang lebih baik dan lebih gesit daripada yang auto tuning. Contoh semabat M2 Pro versus semabat ST10S, confirm dah ya, ST10S tetap terbaik pas main lagu jazz, terlepas dari desain housingnya dan harganya yang lebih mahal, tetap ya lebih natural, lebih mapan semabat ST10S di kuping Emot. Menurut Emot ya, tren auto tuning ini lebih target ke orang yang pengen sensasi detail tapi punya mobilitas tinggi. Jadi kan nggak mungkin ya itu orang sering pergi-pergian bawa beberapa macam earphone. Nah cukup bawa satu yang auto tuning, selesai dah. Dan begitu dia sampai rumah dia pakai yang dedicated cans. Begitu menurut Emot. Bicara penyakit juga sama nih ya, tipe 1 terdakwa ya sama sibilan. Nah tipe 0 lebih kaleman deh itu sibilan. Dan tipe tanpa filter hilang sibilan berkat bass yang boom dan treble yang kalem, tapi otomatis ya jadi rada moody. Picking salty atau harsh kemungkinan ada berasa di harsh ya. Salty di beberapa lagu jazz dan anisong, tapi kecilin volume, beres menurut Emot. Di player warm ya atau bright, menurut Emot ini sama kayak Big EVP VJ4, jadi dia auto tuning, jadi kita nggak perlu bahas lagi bagaimana sensasi dia di player warm dan bright. Nah bicara gaming nih, tanpa filter epic dah, boom ya, cuman stepnya hilang. Buat Genshin Impact masih oke. Nah pas berfilter gimana nih?
Buat main PUBG M ya, baik filter 0 maupun filter 1, emot berasa kurang di step. Karena Smabat M2 Pro ini treble atasnya itu lumayan sopan ya, jadi ceringnya itu berasa lebih sopan di segala fitur apalagi tanpa filter. Terus impedansinya yang 40 ohm ya, masih jelas ya, cuman kurang pekak. Jadi buat gaming tergantung nih, tentatif dah ya, in my opinion. Konklusinya beli kagak nih Abang Enpo, tetep ya cek kantong dulu and always nabung di mari. Smabat M2 Pro ini earbud paket hemat yang efektif buat memainkan musik, dan itu confirm. Hampir di semua lagu ya dihajar dengan sangat baik, tapi hampir ya bukan mantap. Tetap dedicated di harga dan kelas yang sama, lebih baik di setiap tuningannya dalam memainkan lagu-lagu karena bisa pas gitu lah memastering dan mixingan musik itu. In my opinion, kita adu cupang ya. Dia dua mas Smabat ST10S. Bicara tuningan sih rada beda nih ya. Smabat itu lebih ke mid ya, dengan bass dan treble yang lebih ke arah netral, sementara Smabat M2 Pro ini auto tuning. Bicara timbre ya, mereka ini rada mirip ya, semenjak satu rahim ya, tapi resolusi di kuping emot lebih baik Smabat ST10S yang beruang akustik berbelok-belok itu ya. Di lagu jazz ya, Smabat ST10S ini lebih rich instrumennya dibandingkan Smabat M2 Pro yang menurut emot juga masih baik di lagu jazz via filter tipe 1. Dah, Abang Enpo sekalian, maafin kalau dikata ada salahnya, jadiin second opini aja. Tetap keren, tetap santai, sekali subscribe, like, and comment. Bye.